Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkesempatan untuk melanjutkan sharing ngabuburit bersama alumni angkatan 22 dari Najah. Sesi ke-21. Ini sesi yang cukup lama ya, karena mempertahankan diskusi tiap hari ini tidak gampang ya. Tapi dengan COVID ini kita bisa alhamdulillah mengelola ini, diskusi ini dengan baik setiap hari. Saudara-saudara sekalian, teman-teman, hari ini kita kedatangan seorang tamu, kawan kita, sahabat kita, teman kita, bernama Ustazah Ayu Dwi Wulansari, SHMH. Biasa dipanggil dengan Ayu ya. Beliau adalah Kepala Unit Tersier Penanaman Modal di BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia, yang berkantor di Jalan Gatot Subroto kalau nggak salah ya. Dan hari ini saya dipercayakan untuk menjadi host diskusi pada hari ini. Kita akan berlangsung selama 1 jam diskusinya. Dan tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah strategi negara terhadap penanaman modal di era pandemi. Jadi nanti kita akan minta Ustazah Ayu atau Mbak Ayu atau Ibu Ayu untuk bisa sharing tentang apa aja sih yang udah dilakukan oleh negara dalam penanaman modal, terutama di masa kayak sekarang. Sekarang ini kan pandemi dampaknya sangat luas, tapi apakah kita masih perlu juga untuk membawa modal ke sini? Dan selama ini kita lihat di berita, pemerintah itu kan masih tetap menggencarkan ini ya, penanaman modal. Orang-orang modal-modal asing itu tetap dibawa agar mereka bisa berinvestasi di Indonesia. Dan begitu juga nanti bisa sharing juga pengalaman bekerja ya di BKPM itu gimana. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan tilawatil Quran bersama teman saya, Dr. Muhammad Iskandar, yang saat ini bersama saya di sini. Silakan Dr. Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan surah Ibrahim ayat 39. Bercerita tentang doa Nabi Ibrahim ya. Yang mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa umat di dunia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah الذي وهب لي على الكبر
مقيم الصلاة والذرية ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم الله العظيم والصلاة الكريم ونحن شاهدين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah mendengarkan tilawatil Quran dari Dr. Muhammad Iskandar Abu Arya Zaidan. Nah, tuh. Jadi di undangan sudah kita tulis ya, Dr. Muhammad Iskandar Abu Zaidan. Abu Arya Zaidan nama anaknya. Semoga kita doakan Dr. Iskandar dan keluarga serta anak menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Baik, teman-teman sekalian, kita akan masuk pada materi sharing session pada sore hari ini oleh Ustazah Ayu atau Mbak Ayu atau Ibu Ayu tentang tadi penanaman modal di masa pandemi. Kita langsung persilakan kepada Ustazah Ayu. Silakan Ustazah Ayu. Langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ini para ustazah dan ustadz lulusan alumni Darun Najah. Assalamualaikum semuanya. Kita ngobrol santai saja ya. Perkenalkan, saya Ayu dan saya saat ini bekerja di BKPM. Pasti banyak dari beberapa yang tidak tahu BKPM itu instansi pemerintah atau apa. Saya sekilas menjelaskan mengenai profilnya BKPM. Jadi BKPM adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sering dari teman-teman itu bertanya, apakah instansi yang membagi-bagikan modal? Itu pastinya bukan seperti itu. Tapi memang BKPM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal. Jadi bagi para pengusaha, khususnya seperti Pak Huzer, Pak siapa, yang pengusaha pasti tahu, untuk mendaftarkan izinnya itu kemana, yaitu ke BKPM. Kalau dia adalah penanaman modal asing, maka ke BKPM. Kalau misalnya dia adalah penanaman modal dalam negeri, itu nanti akan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Terpadu satu pintu di semua kabupaten, provinsi, dan kota. Demikian. Adapun tema yang diangkat adalah bagaimana penanaman modal di masa pandemi COVID ini. Seperti yang kita ketahui, semuanya pasti akan dalam artian ekonomi menjadi tidak baik, sehingga kami pun melakukan beberapa kebijakan. Kebetulan saya sendiri adalah di unit pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Jadi ketika misalnya Pak Yanuardi mempunyai usaha, nah dia sudah mendaftarkan izinnya di BKPM, itu yang akan mengarahkan selanjutnya adalah unit kami. Nah, dengan demikian kami mempunyai kebijakan, yaitu apabila target realisasi kami ini sangat tinggi, di awal itu Presiden menentukan di angka 860 triliun. Tapi dengan adanya pandemi COVID ini, kami menurunkannya, yaitu menjadi 817 triliun. Kurang lebih seperti itu.
Dan yang kedua adalah biasanya para investor itu datang ke kantor kami untuk berkonsultasi bagaimana caranya membuat izin. Namun sekarang tidak perlu lagi untuk datang ke BKPM. Kami sudah ada online system submission, yaitu adalah OSS. Nah, dengan adanya OSS, dimanapun berada, kita bisa mendaftarkan izin kita melalui sistem. Tinggal buka laptop dari mana saja, walaupun dari Bhutan atau dari negara mana, itu bisa mendaftarkan. Jadi ya, sampai sini ada yang mau tanya? Langsung tanya jawab aja, silakan. Halo? Ini. Ya, silakan buat teman-teman yang ingin bergabung untuk bertanya begitu mengenai Badan Koordinasi Penanaman Modal, bisa langsung lewat chat, bisa langsung lewat Jadi tanya. Badan Koordinasi Penanaman Modal itu bukanlah lembaga pemberi modal, tetapi lembaga yang mengkoordinasikan para investor atau pengusaha yang ingin memiliki izin. Misalnya, sekarang banyak pertanyaan, kenapa kok adalah misalnya Pak Iskandar mempunyai usaha klinik di rumah lalu tidak ada izinnya. Kenapa kok sekarang dipertanyakan atau dipersalahkan? Ya karena memang harus ada izin usahanya, yaitu sekarang adalah namanya nomor induk berusaha. Nah, tadi saya sudah menerangkan bahwa itu bisa didapatkan melalui online system submission. Kalau untuk bagaimana kebijakan negara, pastinya kita semua sudah tahu ya, dari kementerian masing-masing pastinya sudah ada kebijakannya, yaitu seperti BKPM menurunkan target realisasinya. Dan juga kalau dari sisi unit kami adalah sisi yang mengumpulkan laporan kegiatan penanaman modal. Jadi apabila penanaman modal asing maupun si penanaman modal dalam negeri itu telah memiliki izin, maka wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal. Nah, laporan kegiatan penanaman modal ini dilakukan dalam setahun ini 4 kali. Jadi dibagi menjadi triwulanan. Jadi dalam 3 bulan sekali harus menyampaikan laporan. Jika kemarin-kemarin sebelum COVID, kami sangat strict. Maksudnya kami... Asrudin mau masuk. Oh ya, silakan. Ini diskusi aja ya. Saya... Baik, selanjutnya teman-teman silakan. Silakan, ada yang ingin bertanya. Tadi udah ada, kita dengar ya sharing dari Ustazah Ayu tentang BKPM. Secara singkat, jadi BKPM itu badan konsultasi bagi mereka, ya koordinasi bagi mereka yang mau memasukkan modal ke Indonesia. Silakan Ustaz Zamzami, aktivis kita nih, aktivis lingkungan dari sana, dari Riau. Silakan Ustaz. Ani lanjut dulu lah, setelah yang pertanyaan pertama aja dulu. Ya, tadi lagi ada apa? Ada gangguan distraksi tadi. Maaf. Ya, sebentar. Baterainya habis. Baterai habis jadi mau pakai itu. Pakai HP. Masuk aja di HP. Linknya ada kan? Ya kita ada sedikit gangguan di jaringan Ustazah Ayu. Sampai kita nunggu beliau akan masuk pakai handphone. Silakan Ustaz Paleo jika ada yang ingin dibagikan ke kita. Belum ada sih tepatnya, tapi nanti nunggu 1 atau 2 teman-teman yang lain lah. Tadi ada distraksi di sini. Ya. Oke, ya. Ustazah Ayu sudah masuk kembali ya? Sudah masuk kembali? Pakai itu HP. Sudah masuk ya? Ya. Gambarnya belum kelihatan kita.
Ya, oke, udah kelihatan. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya tadi. Teman-teman, mohon maaf, tadi ada kesalahan teknis. Kameranya bisa naikin dikit biar agak, ya. Nah, ya, oke, ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan strategi pemerintah di masa COVID penanaman modal. Dari Ustadz Faisal Pakaya dulu, saya kira kita persilakan Ustadz kita dari Jawa nih, dari Gorontalo ya. Silakan Ustadz, kita sudah menunggu-nunggu nih. Ustadz Faisal tentang penanaman modal. Ustadz Faisal bisa dinyalakan dulu ininya, speakernya. Dinyalakannya harus dari situ ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang Badan BKPM ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ya. Apa sama dengan apa ya? Saya pernah lihat apa PNPM seperti itu, PNPM. Ini tugasnya lebih kemana? Terus apa sudah mencakup daerah mana aja? Apa sudah sampai ke Sulawesi, ke Gorontalo? Jadi Pak, boleh saya jawab? Ya, bisa langsung. Ya, kalau di Terima kasih daerah ya. Itu dulu. Dinas Penanaman Terpadu Pelayanan Satu Pintu Penanaman Modal DPM PTSP Pak. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Memang sudah di seluruh provinsi dan juga kabupaten dan kota. Ya. Ada lagi pertanyaan Ustadz Faisal Pakaya, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kita lihat di sini belum ada ya. Maaf, tadi belum dengar jawabannya. Tadi Belum kedengaran ya? Iya. Kalau di daerah Oh, Pak, provinsi namanya DPM Iya. DPM PTSP atau Dinas Penanaman Oh ya. Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Enggak, aku mau lihat saya masuk. Semua provinsi, kabupaten dan kota. Udah masuk. Ada gitu. Ya. Berarti dia lebih kepada menjaring penanam modal itu ya, bukan memberi modal gitu ya. Ya, lagi-lagi memberi modal ya Pak. Oh gitu. Ya, siap. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Faisal Pakaya. Ada selanjutnya tadi dari timur Indonesia, sekarang kita dari barat Indonesia nih, dari aktivis lingkungan kita. Silakan Ustadz Zamzami. Baik, mungkin saya mau nanya aja di masa pandemi COVID-19 ini, tadi saya belum terlalu jelas mendengarkan. Apakah sudah ada penjelasan soal situasi atau tren penanaman modal ke Indonesia sekarang ini gimana? Apakah seperti yang ditakutkan oleh Jokowi atau malah ada gelombang investasi yang akan masuk ke Indonesia? Dan mungkin saya nggak tahu apakah bisa dielaborasi bagaimana dampak dengan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang setengah dibahas dan juga kontroversi, apakah itu juga akan mempengaruhi penanaman modal asing dan dalam negeri di Indonesia? Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Ustadz Zamzami ini lumayan berat juga ya. Memang orang LSM ini Boleh saya aja ya Pak. berat pertanyaan. Silakan Ustadz Ayu, bisa dinyalakan dulu ininya, speakernya, mikrofonnya agak tidak ini. Ustadz Ayu bisa dinyalakan dulu mikrofonnya. Sebentar. Ya, mikrofonnya belum nyala. Bisa dinyalakan dulu mikrofonnya. Ada staf kita di sini, itu yang pakai songkok putih itu staf kita nih. Dia
bertugas untuk lalu lalang di sini dan di sana ya, luar biasa ya. Sudah bertugas di mana-mana, sekarang secara teknis sudah bertugas ya. Oke, ini aja. Tidak kedengaran ya tadi? Iya. Nah itu. HP Michael. Atau menggunakan HP-nya Pak Michael juga bisa. Dokter Michael, silakan. Jadi, Dokter Michael ini HP-nya bisa dipakai di mana aja nih. Ya. Duduk di sana juga. Sini aja dah. Di sana duduk di sana, sini juga bisa. Sini aja dah. Karet kan karet. Sini aja. Karet kan nih. Jadi Iya. ceritanya buka puasa bersama nih ceritanya Bang Yakor. Ya, gitu. Oke. Pertanyaan yang sangat bagus. Ya, Pertanyaan tadi yang sangat tadi bagus. kedengaran ya pertanyaannya. Pertanyaan dari Jam-Jami ya. apa? Pertanyaan dari Jam-Jami. Oh ya. Silakan tadi pertanyaannya tentang pegang. tentang apa penanaman modal sama omnibus law ya. Ya, pastinya memang ada kaitannya dan strateginya. Bisa diulang tadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya tadi Mungkin biar pertanyaannya yang sederhana sekali. Pertama, saya tadi mungkin tidak mendengar ada penjelasan tentang bagaimana situasi aliran investasi modal asing selama COVID-19 ini. Satu, saya pengen tahu sih apakah ada penjelasan soal situasi aliran dana. Karena berulang kali itu beberapa perusahaan tambang itu dipaksa banget misalkan sama Luhut pemerintah untuk memasukkan para pekerja asingnya di masa pandemi ini. Jadi saya mungkin punya asumsi situasi aliran investasi modal asing sangat terganggu banget di masa pandemi ini. Yang kedua, soal bagaimana kaitannya dengan rancangan undang-undang Cipta Kerja yang tengah dibangun oleh pemerintah melalui mekanisme Omnibus Law. Baik, saya ingin menjawab yang pertama. Ya, memang pastinya ada sedikit gangguan atau selama pandemi COVID ini pasti memang terdapat bisa terlihat dari realisasi investasi di triwulan 1 tahun 2020, terutama di sektor selain jasa itu memang menurun dan investor asing juga berpikir untuk menginvestasikan dananya di Indonesia. Dan kami pun beberapa kali mengadakan rapat, mengapa mereka lebih memilih negara yang tidak punya sumber daya, misalnya kayak Singapura, karena memang mereka kejelasan dan dari sisi hukum, memang mereka ada kepastian hukum. Kita agaknya memang harus mengakui kepastian hukum kita. Bagaimana ya saya bilangnya? Di sisi lain, saya harus jujur, memang agak kurang ya. Tapi dengan adanya OSS, Online System Submission, itu akan dengan satu pintu. Jadi semoga tidak ada seperti susah sekali membuat izin demikian. Namun pada prakteknya di daerah tetap susah. Tapi kami berusaha seperti itu sih untuk bisa lebih mudah tanpa pungli demikian. Masalah Omnibus Law itu juga sedang dibicarakan dan pastinya dengan tadi Bapak bilang untuk pekerja asing ya memang semua kena dampaknya Pak, apalagi pertambangan pastinya itu ya. Ya, tadi saya mau melanjutkan sedikit pertanyaan dari Jam-Jami. Kalau kita lihat sekarang sebenarnya di masa pandemi ini investor asing paling banyak ini dari negara mana dia?
Dan di sektor apa nih kira-kira yang masih jalan? Pastinya dari Cina lah. Cina paling banyak ya tetap ya? Cina paling banyak. Paling banyak di Cina memang. Sektornya itu Sektornya tambang atau apa? kalau tambang tidak terlalu, kayak lebih ke sektor jasa dan juga komunikasi. Demikian. Ya, jasa dan komunikasi berarti paling banyak. Maka yang tadi ditanyakan oleh Ustadz Zamzami itu terkait dengan masuknya tenaga kerja asing itu memang tidak bisa dilepaskan ya tadi. Memang dilematis. Ya, dilematis memang. Memang kalau dilihat lagi, ya seperti ini memang di sisi lain BKPM memang adalah instansi yang menerima dan mengurusi tentang perizinan tenaga kerja asing. Dan di sisi lainnya lagi, sebagai anak bangsa juga miris sekali memang ketika saya bekerja ke luar daerah, itu memang benar banyak tenaga kerja asing. Demikian. Ya, Ustadz Zamzami tadi ingin melanjutkan sedikit pertanyaannya. Kita masih punya waktu kira-kira 2 menit. Tadi tentang OSS ya. Silakan Ustadz Zamzami. Ustadz Zamzami. Ya, mungkin kalau saya kurang tahu detailnya, tapi OSS ini Online System Submission ini diadakan sebenarnya untuk melangkahi beberapa aturan-aturan ataupun kelengkapan-kelengkapan yang harus dilakukan oleh satu usaha untuk mendapatkan izin. Jadi sebenarnya saya melihat semangatnya OSS ini justru dia betul mempercepat birokrasi, tapi kemudian dia menegasikan ya, bisa dilanjut Ustaz Zamzami, suaranya agak putus-putus. Hal-hal yang harus dilengkapi dalam dokumen-dokumen halo? Ya, bisa dilanjut lagi, jaringannya agak terputus tadi. Iya, halo. Oke. Kalau saya melihat Iya. Ya, kalau sudah ditangkap silakan. Saya tanggapi ya. Memang OSS ini semangatnya bagus. Jadi memang 10 tahun ke belakang kita sangat tahu bagaimana susahnya membuat satu izin. Izin itu antara departemen yang satu dengan departemen yang lain itu tumpang tindih. Belum lagi dengan provinsi dan juga kabupaten. Itu luar biasa memang ribetnya. Nah, dengan adanya kebijakan OSS, Online System Submission, itu semangatnya memang menjadi satu, dalam artian aturan itu harusnya satu saja. Jadi tidak ada yang tumpang tindih seperti yang dialami oleh para pengusaha yang ada di Indonesia. Demikian. Namun kembali lagi kepada kesiapan dari sisi sistem atau IT. Memang dari kendala sistem dan IT ini OSS terlalu dipaksakan sehingga antara kementerian yang satu dengan kementerian yang lain dan juga dengan daerah belum integrasi. Namun kami terus berusaha sebagai pemerintah, sebagai bagian dari pemerintah, saya sangat berterima kasih sekali kepada para pengusaha dengan telah sabar menunggu dan mengikuti setiap aturan yang diadakan oleh pemerintah, dan kami akan terus berusaha untuk menyempurnakan sistemnya. Demikian. Kami sangat mengerti memang banyak kendala dalam, jadi terlihatnya, saya ingin bahasa mudahnya gini, Pak Zamzami pasti pengen bilang, ini tuh terlihat mudah, tapi ternyata lebih susah, kurang lebih demikian ya, untuk satu izin, kurang lebih demikian. Bukan sih, justru berbeda tanggapannya. Jadi sebenarnya OSS ini saya mengiranya, melihatnya dari membaca beberapa kasus, justru diadakan untuk memuluskan proses-proses perizinan yang kemudian menegasikan beberapa
ketentuan yang harus dilengkapi oleh pengaju usaha itu. Jadi misalkan ini, kalau sebelum ada OSS mereka harus memenuhi semacam AMDAL, kemudian ada memenuhi beberapa dokumen-dokumen lain, dan dia harus minta persetujuan. Tapi melalui OSS ini justru itu mempersingkat sehingga instrumen-instrumen Oh, saya ngerti ya, saya udah menangkap. Jadi kurang lebih banyak kayak DNI yang tertutup menjadi terbuka ya. Memang pada awalnya banyak terjadi kekacauan seperti itu. Mohon maaf nih, saya langsung tanggapi. Kurang lebih yang tadinya, misalnya contoh saja dalam bidang usaha perkebunan. Nah, untuk membuat perkebunan itu ketika di OSS memang terlihat kita udah mendapatkan izin, lalu langsung berusaha. Namun ketika kita datang ke lokasinya, lokasi kebun itu adalah tumpang tindih antara kebun yang satu dengan tanah milik warga, seperti itu. Pak Zamzami nantinya pun setelah akan berproduksi komersial itu izin-izinnya akan diurus kembali seperti demikian, Pak. Jadi tidak putus begitu saja. Namun kembali lagi saya beritahukan bahwa memang sistem kami belum sampai ke sana sehingga praktek-prakteknya pun tidak seideal yang diharapkan demikian. Memang benar Pak Zamzami itu seperti menghilangkan bahkan ekstrimnya si bidang usaha yang tertutup seperti bidang usaha minuman keras itu dengan adanya OSS itu bisa terdaftar, bisa kita mendaftar bidang usaha yaitu minuman keras, demikian pernah itu. Namun kami pastinya ada unit yang memang apa bahasanya ya, memverifikasi kembali, demikian. Terima kasih Pak Zamzami. Apakah ada masukan untuk kemajuan penanam modal di Indonesia? Ya, terima kasih Ibu Ayu dan Teman-teman Pak Zamzami ya. Pak Zamzami ini selain aktivis LSM, beliau ini seorang tokoh ya, local heroes dalam LSM di sana di Riau. Beliau juga pengusaha ternyata, baru kita tahu nih, makanya sangat ngerti dia. Azim, Masya Allah. Sangat ngerti beliau tentang soal ini. Oke, kita coba melangkah pada pertanyaan yang lainnya untuk Ibu Ayu. Ada di chatting, saya akan coba bacakan dari Ibu Siti Maria Ulfa, alias Ibu Komandan. Komandan kita nih, Ibu Komandan di Sumedang. Apa kabar Bu? Sehat ya Bu Komandan? Halo, sehat. Sehat ya. Kita coba bacakan dulu. Beliau bertanya, Assalamualaikum, salam hormat buat teman lama yang pernah PPM di Darun aja di Kuningan ya. Jadi dulu pernah bareng nih di Kuningan, tempo dulu dengan Bu Ayu. Izin bertanya. Nah, ini kalau ada izin bertanya ini biasanya bahasanya komandan nih. Izin bertanya, Bu Ayu, terkait penerimaan penanaman modal dari negara lain. Nah, kata beliau nih, sepertinya Cina lebih diterima di Indonesia dibanding negara lain. Pertanyaannya adalah, apa sih jenis MOU antara Indonesia dengan Cina sampai kelihatannya tuh Indonesia merasa lebih untung gitu. Cina masuk ke sini atau ada faktor politik lainnya yang terkait dengan Cina itu. Ya silakan Ibu Ayu. Waduh, ini pertanyaannya seperti buah simalakama ya. Nanti saya jawabnya ini aja ya lewat WA. Tapi secara umum gimana menurut Ibu Ayu? Secara umum memang benar. Pemerintah kita lebih ke arah bukan RRC, tapi ke arah Tiongkok ya. Kami miwon sih, sama aja. Jadi kalau untuk MOU pastinya dengan cara yang benar. Demikian. Tapi kita semua tahulah, kita semua juga pintar. Intinya mana yang salah, mana yang benar pasti teman-teman tahu. Saya cuma bisa jawab itu aja. Karena gimana ya?
Saya jawab di WA aja ya. Ya. Memang sebagai apa namanya orang pemerintah nih memang harus berhati-hati ya. Iya, Saya gimana? mengerti ini posisi Ibu Ayu dan saya kira itu posisi yang cukup baik, netral. Saya kira pertanyaan Ibu Komandan tadi suatu saat kalau kita punya kesempatan untuk mendatangkan para pejabat terkait di event ini, mungkin kita bisa menaikkan lebih lanjut ya. Tapi poinnya bahwa memang dari Ibu Ayu tadi faktanya memang lebih banyak investor Cina yang masuk ke sini untuk menanamkan modalnya gitu ya. Oke, kita lanjut menanamkan modal ya. Menanamkan modal ya. Kita lanjut ke yang lain tadi dari Ustadz Faisal Pakaya. Wah, ini berarti tadi Ibu Komandan menyebut PPM di Kuningan ya, praktek pengabdian masyarakat di Kuningan. Ustadz Faisal ini juga di PPM di Kuningan juga ternyata ya, di Karanganyar. Ustadz. Halo Ustadz. Ustazah. Ya. Ada silakan lagi. teman-teman lain-lain. Tadi nanya lagi bisa. Ya, silakan Ustadz Faisal. Ya. Ustadz Faisal, mohon maaf, angkatan berapa sih dulu itu? Angkatan 19. Dulu waktu ada film yang Raja Namrud itu Ustadz Faisal jadi apa sih? Ya jadi rajanya. Oh iya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, Ustadz Faisal ini pada zamannya dulu beliau adalah artis ya, terkenal pada zamannya. Bahkan sudah di apa ya, dipublikasikan ya, diputar di TV ya. Udahlah, cukup. TPI udah. Cuma TPI. Ini saya baru ingat, saya ternyata pernah ikut pemeringkatan BKPM itu. Pemeringkatan ya pernah ya. 2 tahun lalu. Pak. Tahun PTSI berapa tuh, waktu Pak? yang 2 tahun lalu PTSI, 2 tahun atau 3 tahun lalu. Iya. Oh iya Pak, iya baik Pak. Kebetulan Pasti saya berhubungan dengan Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ya Pak? Iya. Tapi saya karena pihak ketiga kan ke PTSI kan. Saya untuk koordinator Gorontalo kebetulan. Oh. Luar biasa ya Bapak Faisal. Luar biasa Bapak. Apa setelah COVID nanti kita ngopi-ngopi Pak. Ya, hanya ini aja supplier aja. Saya enumnya aja sih. sebulan kan pemeringkatan waktu itu. Nah dari kalau nggak salah yang peringkat awal itu kalau nggak salah dari Kalimantan Timur ya Pak? Ya, Kalimantan Timur betul sekali ya, betul sekali. Untuk PMDN ya. Kalau untuk PMA Jakarta sih Mas, bukan. Kalau PMA itu Singapura sih, pengen Singapura ya Pak. Gitu ya. Jadi memang dari data-data yang kami kumpulkan dan sudah kami kirim dengan flash disk-nya apa semua itu memang banyak di antara petugas-petugas atau SDM-nya itu yang tidak sesuai jurusan atau background pendidikan gitu. Itu yang saya lihat di Gorontalo khususnya dari beberapa 6 kabupaten kota yang saya kumpulkan datanya waktu itu. Jadi mungkin ini yang memang demikian Pak. Ya, mohon tanggapannya. Mungkin ini yang menjadikan kayak nggak jalan gitu atau gimana kurang. Ya, tolong. Ya memang kami akui Pak, baik di pusat khususnya di daerah Pak, untuk ASN itu kurang lebih dalam sebulan kalau di daerah itu bisa berputarnya itu atau rotasinya itu bisa cukup sering, terutama apabila terjadi pemilihan kepala daerah. Ketika kepalanya berganti, maka itu dari kepala sampai staf semua berganti Pak. Jadi ASN yang sudah kami latih, yang sudah mengerti tentang OSS misalnya, atau tentang laporan kegiatan penanam modal itu jadi minus lagi Pak. Jadi ASN-nya jadi tidak, maksud saya tidak mengerti lagi. Demikian, memang rotasinya itu sangat cepat. Ya, terima kasih jawabannya. Mohon pamit ini host dan ini ada ini mau 8 menit lagi buka puasa ya. Di Gorontalo udah buka. Oh iya, selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Salam buat keluarga Ustadz Faisal. Insyaallah ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tadi Ustadz Faisal sudah sharing pengalaman beliau ya. Ternyata beliau memang sudah punya kegiatan sebelumnya ya, kemitraan dengan BKPM.
Oke, teman-teman sekalian, di sini masih banyak nih teman yang saya kira pasti akan punya pertanyaan lain ya, selain Ustadz Zamzam, lokal heroes kita dari Riau. Ada juga Ustadz Teguh Fauzansyah. Ustadz Teguh, monggo, ada yang ingin ditanyakan atau dibagi terkait dengan negara dan penanaman modal di masa COVID. Pas banget itu Teguh, Ustadz Teguh. Silakan Ustadz Teguh. Ustadz Zamzam. Ustadz Teguh, silakan. Kelihatannya udah siap-siap buka puasa nih. Ustadz Teguh cuma berikan jempol ya. Kita nggak tahu nih artinya apa nih jempol. Ya, Ustadz Teguh belum ada ya. Berarti jempol berarti oke lah. Kita lanjut lagi ke yang lain. Biasanya Haji Ahmadi nih, selain beliau sebagai kiai, beliau juga punya usaha nih banyak nih. Haji Ahmadi, kalau nggak ada, Anda bisa antri lagi. Oke, kita coba cari dulu satu orang lagi, Ustadz Zamzami, atau saya buka dulu di chatting. Ya, oke, belum ada ya. Saya kasih lagi Ustadz Alim, Ustadz Nasruddin. Dokter Nasruddin kemarin sempat sharing ya tentang IMB beliau yang bermasalah. Apa ini ada hubungan juga jalur koordinasinya dengan BKPM apa enggak? Silakan Dokter Nasruddin jika ada yang mau ditanyakan. Ya, keluar ya Ustadz Nasruddin. Kita tunggu bentar lagi. Ustadz Rafiki, Ustadz Alim, Ustadz Dona. Ustadz Dona, kalau belum ada kita kembali lagi ke lokal heroes kita dari Riau. Silakan Ustadz Dona. Ya, mau nanya ini aja sih. Kira-kira dari pemerintah, mungkin dari teman-teman di BKPM, itu memprediksi ekonomi kita bangkit lagi setelah COVID ini kapan ya prediksinya? Prediksi ekonomi ya, jangan prediksi new normal. Kira-kira. Kalau dari diskusi di atas, maksud saya kurang lebih 3-6 bulan sudah cerah ceria lagi, sudah bagus lagi ekonomi kita. Itu terlalu optimis atau gimana? Indonesia ini terlalu optimis ya. Iya, nah, maksudnya oke, 6 bulan boleh, maksud aku bisa disampaikan juga tidak dasarnya apa, kemudian kita misalkan kalau mau buka usaha, kemudian kita yakin dengan optimisme itu, mungkin jadi optimisme dengan sampaikan dengan indikatornya apa? Ya karena memang BKPM sendiri Pak, selain kantor pusatnya memang ada di Jakarta, juga kami menempatkan beberapa staf-staf kami yang ada di negara-negara yang bisa kami ajak untuk berinvestasi di Indonesia. Memang susah gampang, tapi kami optimis dari nilai realisasi yang selalu meningkat. Demikian. 6 bulan lah, 6 bulan sampai setahun Pak, kurang lebih demikian. Namun balik lagi seperti yang tadi dipertanyakan, apakah itu TKA dari China? Memang demikian. Kebetulan memang banyak TKA dari China. Ya, ada komentar dari Ustadz Teguh, katanya Ustadz Zamzam ini lebih suka kabar buruk ya katanya. Itu mungkin maksudnya bukan kabar buruk ya Ustadz Zamzam ya, tapi bentuk kritis kali ya. Bukan soal kabar buruk, tapi soal kabar baik yang memang berbasiskan data gitu loh. Jadi itu yang harus diterima. Karena masa sekarang ini masa nggak jelas. Jadi datanya harus kita harus mengkonvince diri dari hoax gitu loh. Ya, saya kira itu ya pembelaan dari Ustadz Zamzami ya. Kalau dari unit ya. Ya, dan kami pun punya data Pak. Dari 807 triliun perusahaan atau bidang usaha yang mangkrak itu bisa kami selesaikan Pak, setengahnya. Ada Pak data kami, jadi kami merasa optimis. Ya, jadi optimis ya untuk BKPM ya. Untuk datanya nanti saya
sharing secara ini ya Pak, nanti Secara di Japri. WhatsApp aja Pak. Saya punya data-datanya. Ya. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz Ayu dan Terima kasih Ustadz Zamzani atas ya. sharingnya dan juga masukannya. Baik, kita masih ada perlawanan nih dalam tanda kutip dari Ustadz Teguh Fauzansyah kepada Ustadz Zamzami. Saya kira perlawanan ini nggak boleh saya lewatkan ya. Maka saya berikan kesempatan seluas-luasnya kepada Ustadz Teguh untuk melawan nih argumen yang tadi sudah dilontarkan oleh lokal hero dari Riau. Silakan Ustadz Teguh. Tolong dinyalakan dulu Ustadz Teguh ininya, mikrofonnya. Ustadz Teguh Fauzansyah. Bisa dinyalakan dulu ininya mikrofonnya agar kita bisa dengarkan argumen yang ditawarkan oleh Ustadz Teguh Fauzansyah. Ustadz Teguh silakan. Sedang menunduk ya, menunduk lagi berdoa atau lagi memikirkan apa ini? Berapa jam lagi buka puasa? Saya kira enggak ya. Oke, sambil menunggu dari Ustadz Teguh, kita buka lagi teman-teman nih. Sharing sangat menarik nih. Ada juga di sini teman kita pengusaha travel ya, Haji Zakaria, sekaligus pengusaha rumah dan mobil ya, luar biasa ya. Bukan cuma rumah, mobil juga. Ini sangat luar biasa nih. Haji Zakaria silakan jika ada yang ingin ditanyakan, sharing terkait dengan pengalaman modal tadi. Haji Zakaria jika ada yang ingin di-sharing. Ada juga di sini Ustadz Ahmadi juga ini punya usaha juga setahu saya ya. Ustadz Yanuardi. Ya. Mohon izin Ustadz Yanuardi, ini udah jam 16.59. Ya. Kita punya waktu sekitar 5 menit lagi ya, berarti ya. 5 menit lagi di jam 5 di sini sebelum kita tutup. Silakan teman-teman punya pertanyaan lagi yang bisa di-sharing, bisa dibagi sebelum kita tutup pada sesi hari ini. Sesi ini sangat menarik ya. Saya ingin mereview, ada pertama tadi tentang fakta bahwa memang investor paling banyak dari Cina itu tidak bisa dipungkiri, kemudian mereka banyak di sektor jasa, kemudian yang lain lagi pemerintah juga memiliki optimisme bahwa ekonomi kita ini akan stabil kembali dalam waktu beberapa bulan ke depan. Ini optimisme berdasarkan pada keyakinan bahwa ekonomi kita akan bisa kembali membaik ya. Oke, silakan teman-teman. Ada lagi? Kalau belum ada, maka kita akan tutup dengan doa. Dan sebelum doa, kita akan mendengarkan closing statement. Pernyataan terakhir, pernyataan penutup dari Ustaz Ayu. Silakan teman-teman. Saya lihat dari atas bahwa belum ada ya berarti atau mungkin sudah dirasa cukup. Maka saya berikan kepada Ustaz Ayu, Mbak Ayu untuk memberikan closing statement terkait materi kita pada hari ini. Silakan. Ya, memang kami semua menyadari sekarang adalah masa yang paling sulit karena 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Saya pribadi dan juga pemerintah yakin bahwa kondisi ekonomi akan lebih baik. Namun atas nama saya pribadi, saya memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan-kesalahan perkataan saya. Mohon maaf dan salam untuk teman-teman. Nanti kita silaturahmi ya. Ya, Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustazah Ayu yang sudah Maria Ulfa. Siti Maria Ulfa disapa tuh sama siap. Siap, salam. Kapan-kapan kita kopdar nih. Iya. Ya. Zam-Zami, lain kali kalau ketemu di pesawat, sombong banget dia. Mungkin ini agak lupa ya. Suamiku Muhammad Iskandar, terima kasih ya ini minjemin. Ya, baik, terima kasih atas nama panitia, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu dan teman-teman sekalian. Ya, tiba-tiba pada pukul 5 kita mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu, kepada Dr. Iskandar dan teman-teman yang sudah sharing pada kesempatan sore hari ini.
pastinya ini yang akan kita lanjutkan terus ya ke depannya. Marilah kita tutup pertemuan kita pada hari ini dan baca doa majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq haq wa taufiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mohon maaf ya. Bingung tadi aku